Itu apa? John, aku tadi kira sesuatu berdiri di belakang kamu. Apaan sih? Jangan ngawur. Fokus aja, bantu aku. Astagfirullah. Tolong, ada yang pingsan. Mus, bangun Mus. Tenang, mungkin dia kecapean. Gak usah heboh, lanjut aja makan. Kok aku jadi lapar banget ya, padahal tadi udah makan di rumah. Iya, rasanya kayak gak bisa berhenti, enak banget. Ya Allah, beneran ada. Aneh banget, kenapa dia kayak lihat hantu? John, ini dong. Surip, ayo, cepetan gali lebih dalam. Udah dikit lagi nih. John, aku kok makin gak enak ya. Gelap banget, sunyi pula, takut ada yang lihat kita. Udahlah, jangan kebanyakan mikir. Ini kesempatan kita. Aku yakin setelah ini lapak bakso bakal jadi rame. Tapi John, itu kan mayat baru dikubur sore tadi. Ngeri aku, dosa besar ini. Kamu mau terus hidup miskin, ha? Aku nggak mau seumur hidup jualan sepi terus. Kali ini aja, Rip. Abis itu rezeki ngalir. Aku takut kalau nanti ada balasannya John. Banyak orang-orang cerita yang nyoba kayak gini malah kena azab. Nah, ketemu. Nih dia tali pocongnya. Astagfirullah, jangan dibawa pulang John. Udah lo, buang aja. Inilah kunci sukses kita. Lihat aja besok, dagangan bakso kita pasti laris. Hah? Apaan tuh? Ah, paling kucing. John, udah lewat. Kayaknya kita bakal ketahuan. Tenang, dia nggak bakal curiga. Cepetan beresin tanahnya, biar nggak kelihatan digali. Ya Allah, jangan sampai ada yang tahu. Besok pagi kamu ikut aku ya, buka lapak. Kamu bakal lihat sendiri hasilnya. Aku cuma ikut bantu John, jangan lewatin aku lebih jauh. Besok pagi, bakso aku bakal bikin orang ketagihan. Ayo, jangan rebutan. Semua kebagian, baksonya masih banyak. Waduh, Pak Jono, kok bakso kamu sekarang enak banget ya? Padahal dulu rasanya biasa aja. Hehe, mungkin aku lagi dapat rahasia baru, Bu. Pokoknya makan dulu, jangan mikir macam-macam. Baksonya mantep banget om, kayak ada rasa baru gitu, bikin lagi. John, ini aneh banget. Biasanya kan sepi. Sekarang sampai ibu sama anak sekolah rebutan kursi. Kamu bener nggak takut? Udahlah, diam aja. Rezeki lagi lancar. Lihat tuh, duit ngalir terus. Aduh, aku bener nggak enak hati John. Kamu yakin gak takut sama efek buruknya nanti? Udah, tenang aja. Kamu tinggal bantu aja. Jangan kebanyakan tanya. John, kalau tanah di bawah gerobak kamu kelihatan beda ya? Abis dibongkar apa gimana? Ah, itu Bu. Kemarin bebenah biar gerobaknya gak miring. Gak apa-apa kok, Bu. Iya Bu, soalnya tanahnya gak rata. Oh, begitu. Yang penting baksonya enak deh, bikin lagi. Ibu, besok aku mau mampir lagi ya. Pokoknya bakso Pak Jono paling enak. Tuh kan aku bilang apa? Bakal rame. Kalau tiap hari kayak gini, omset bisa sampai puluhan juta. Aku tetap gak tenang John. Sari, lihat nih rezeki kita hari ini. Gak nyangka banget bisa segini banyak. Astaga Mas Jono, ini benar semua hasil dari jualan bakso. Kok bisa banyak banget? Iya, dari pagi sampai malam gak berhenti orang antri. Kata orang-orang sih baksonya lebih enak. Semua orang jadi ketagihan makan bakso aku. Hah, tapi biasanya kan paling cuma setengahnya. Kamu nggak pakai cara aneh-aneh kan Mas? Hahaha, kamu ini Sari. Ini tuh emang lagi deres aja rezekinya. Jangan mikir yang macem-macem. Bu, uangnya serem. Aku takut. Udah nak, tenang ya. Kenapa kamu bisa bilang uangnya serem? Ada bayangan hitam berdiri di belakang ayah. Mas, aku ngerasa rumah ini dingin banget. Kayak ada yang ngawasin kita. Udah, jangan aneh-aneh. Itu cuma perasaan kamu aja. Nggak ada apa-apa kok di rumah. Aku nggak yakin mas, rasanya ada sesuatu yang beda. Kamu sumpah nggak ada yang kamu sembunyiin dari aku? Aku cuma kerja keras buat kamu sama Bima. Itu aja. Nggak usah curiga yang enggak sama aku. Mas, aku serius. Aku takut semua ini ada hubungannya sama sesuatu yang nggak baik. Udahlah, besok juga kamu lihat sendiri. Yang penting sekarang kita bisa makan enak dan hidup lebih tenang. Kok rasanya makin gak tenang aja ya. Lah, kenapa kamu Surip? Mau kamu pucat amat? Jangan-jangan utang numpuk. Iya, aku juga lihat Sarip dari tadi bengong aja. Padahal biasanya paling cerewet kalau nongkrong di sini. Enggak Bu, Pak, aku cuma ngelamun aja. Ngomong-ngomong soal dagangan, aneh juga ya. Lapak baksonya si Jono kok tiba-tiba ramai banget. Dulu kan sepi, paling 2-3 orang. Iya, aku juga heran. Malah ada kabar, katanya bakso dia enak banget sekarang. Padahal aku ingat resepnya ya gitu-gitu aja. Tapi ada tetangga bilang sering lihat pocong mondar-mandir di jalan deket situ. Hi, ngeri aku. Pocong? Siapa yang ngomong gitu Bu? Ya adalah, tetangga deket jalan situ. Malam-malam katanya kelihatan jelas. Pantes aja kampung ini kalau malam bikin bulu kuduk berdiri. Kamu kan sering bantu Jono.
kamu tahu nggak kenapa mendadak lapak dia ramai banget? Aku mana tahu Pak. Mungkin lagi rezekinya aja. Kadang orang jualan kan bisa tiba-tiba rame. Tapi cepet banget perubahannya, kayak nggak wajar gitu. Aku juga bingung. Tapi yang penting kan dia kerja keras terus setiap hari. Mungkin sekarang jadi rame berkat kerja kerasnya juga. Iya sih, tapi aku jadi merinding kalau lewat lapaknya malam-malam. Ya Allah, aku nggak bisa cerita sekarang. Kalau mereka tahu soal tali pocong itu, pasti bakal heboh. Mas Jono, saya mau satu ya, makan di sini. Siapa? Oh, itu apa? John, aku tadi kira sesuatu berdiri di belakang kamu. Apaan sih? Jangan ngawur. Fokus aja, bantu aku. Astagfirullah. Tolong, ada yang pingsan. Mas, bangun Mas. Tenang, mungkin dia kecapean. Gak usah heboh, lanjut aja makan. Kok aku jadi lapar banget ya, padahal tadi udah makan di rumah. Iya, rasanya kayak nggak bisa berhenti, enak banget. Ya Allah, beneran ada. Aneh banget, kenapa dia kayak lihat hantu? John, ini udah gak beres. Kamu harus hentikan ini sebelum semua tambah parah. Bah, saya minta tolong pesugihan yang kemarin itu kayaknya mulai bikin kegaduhan. Saya pengen tambah kuat biar nggak bikin kacau. Wong cilik serakah, kamu kira gampang? Setiap pesugihan ada tumbalnya, kamu udah nginjak batas. John, aku udah bilang jangan main ginian. Buktinya udah ada yang pingsan di lapak. Diam Rip, aku udah terlanjur jalan. Bah, apa syaratnya biar nggak ngamuk? Kamu harus kasih darah ayam hitam, teteskan di tanah tempat tali pocong ditanam. Kalau enggak, pocong itu bakal makin beringas, bisa narik kamu sendiri. Astagfirullah John, udah berhenti aja. Jangan diterusin, aku takut malah nyawa yang jadi taruhannya. Ayam hitam, gampang. Aku bakal cari besok. Yang penting lapak aku tetap rame. Ingat anak muda, setiap rezeki ada harga. Jangan sampai keluarga ikut dimakan tumbal. Dengar tuh John, istrimu, anakmu, kamu tega kalau mereka juga kena imbas. Udah, jangan lebay. Aku tahu apa yang harus aku lakuin. Cepat lakukan sebelum fajar. Kalau terlambat, jangan salahkan aku kalau makhluk itu datang ke rumahmu. Suara apa itu ya? Angin apa bukan sih? Bu, aku takut. Jangan buka jendelanya, Bu. Iya, tenang sayang. Ibu cuma mau lihat sebentar. Astagfirullah. Bu, aku takut banget. Usir pocongnya, Bu. Ya Allah, lindungi kami. Mas Jono, kamu di mana sih? Tolong, ada orang nggak di luar. Pintu ini nggak bisa dibuka. Pergi, jangan ganggu keluarga aku. Pergi. Bu, aku nggak bisa lihat, Bu. Tenang sayang, ibu di sini. Jangan lepasin ibu. Ya Allah, jangan biarkan makhluk itu masuk. Ada apa ini sebenarnya? Aku yakin Mas Jono menutupi sesuatu soal ini dari aku. Saudara-saudaraku, akhir-akhir ini banyak yang resah. Katanya ada pocong mondar-mandir, ada yang pingsan juga di lapak bakso Pak Jono. Apakah itu benar ceritanya? Iya Ustadz, warga makin takut. Kita harus tahu apa penyebabnya. Aku sendiri semalam hampir jatuh pingsan pas lewat depan rumah Jono. Rasanya dingin banget, kayak ada yang ngikutin. Aku juga Bu, anak-anakku tiap malam nangis terus. Bilang lihat bayangan hitam. Ini nggak bisa dibiarkan. Kalau ada di antara kalian yang tahu kebenarannya, jangan disimpan sendiri. Katakan biar kita semua bisa jaga diri. Ustadz, aku sebenarnya tahu semua ini gara-gara Jono. Apa maksudmu Surip? Jelasin ke kita semua. Dia pakai pesugihan. Dia ambil tali pocong dari kuburan, ditanam di bawah gerobak baksonya. Astagfirullah, pantesan aja. Aku udah curiga dari awal, tapi nggak nyangka separah ini. Ingat, pesugihan gak akan pernah membawa keberkahan. Cepat atau lambat pasti ajabnya datang. Kita harus siap menghadapi kemungkinan buruknya nanti. Maafin aku John, aku gak bisa menutupi ini terlalu lama. Mulai hari ini, kita semua harus banyak doa. Jangan sampai kampung ini makin dihantui. Dan kita harus memperhatikan gerak-gerik Jono. Alhamdulillah, antriannya makin banyak. Nih Mas Jono, 2 mangkoknya dibungkus aja. Iya Pak, sebentar ya.
Kenapa John? Kok mau kamu pucat begitu? Enggak apa-apa. Bakso kamu makin enak aja, John. Gak ngerti lagi deh. Tiap makan selalu bikin lagi. Iya Bu, makasih ya. John, aku lihat sesuatu lagi di sini. Itu pocong. Dia ada di sini. Udah jangan panik terus, di depan banyak orang, nanti ada yang curiga. Nih Pak, uangnya. Oh iya, makasih. Kenapa uang ini berubah terus ya? Jangan-jangan pocong itu beneran ngamuk. Ini bener-bener aneh. John, aku bilang stop aja. Jangan tunggu semuanya tambah kacau. Ayo cepet, aku cuma butuh darahmu biar pesugihan ini tenang lagi. Itu si Jono kan ngapain malam-malam bawa ayam hitam ke lapaknya? Aku nggak tahu, tapi lihat tuh kayak mau ritual. Aku harus lakuin ini sekarang sebelum ada yang lihat. Astagfirullah, kenapa anginnya kenceng banget? Jangan sekarang, aku udah siapin ayam ini. Ayo kabur, itu beneran pocong. Aku udah kasih syarat, jangan ganggu aku. Aku cuman pengen kaya, jangan ambil aku sekarang. Sari, Bima, kalian di mana? Aku pulang. Mas Jono, kamu udah bikin rumah ini kayak neraka. Apa yang sebenarnya kamu lakuin? Bu, aku takut. Ada pocong di luar. Udah, jangan takut. Semua bakal baik-baik aja. Aku udah atur semuanya. Kamu bohong. Dari kemarin aku udah curiga kamu sembunyiin sesuatu kan? Bu, pocongnya masuk. Ya Allah, lindungi anakku. Lepasin aku, jangan tarik aku. Aku belum siap. Mas Jono, astagfirullah. Ini balasan dari perbuatanmu. Ayah, jangan pergi. Ayah, jangan ditarik. Sari, maafin aku. Aku cuma pengen kita hidup lebih baik. Mas, jangan tinggalin aku sama Bima. Mas Jono. Inilah bukti kalau jalan pesugihan gak pernah memberi keberkahan. Allah sudah kasih peringatan. Astagfirullah, sekarang gerobaknya hancur kayak gini. Aku ngeliat Jono. Dia kemana? Kok bisa ngilang gitu aja? Dia diseret keluar sama pocong itu. Aku lihat, tapi aku nggak bisa nolong. Ayah dibawa pocong. Astagfirullah, jadikan ini pembelajaran. Jangan pernah cari rezeki lewat jalan yang haram. Cepat atau lambat balasannya pasti datang. Ya Allah, kampung kita kena ujian lagi. Semoga nggak ada lagi kejadian kayak gini ya Allah.